Oh, iya. tadi yang ditanyakan Ibu apa yang pertama tadi? Kalau memang Yesus itu Tuhan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan? oh kenapa datang belakangan? Enggak seperti sebelum Adam mestinya kalau Tuhan itu. Ya mungkin Kok buruknya males belum sekali ada, sih Bu. Tuhan kok males sih? Buruknya belum ada mungkin. Dalam? Buruknya belum ada. Oh, buruknya belum Iya, ada. belum ada gitu. Ya. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana selesai perdebatan ya, ada soal jawab ya antara audiens dengan narasumber ya, dari pihak Kristen maupun dari pihak Muslim. Nah di sini pertanyaannya tuh menggelitik gitu ya, cerdas ya, bikin kita tertawa gitu ya. Pertanyaan itu pertanyaan ilmiah tapi bikin kita tertawa gitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Saya minta juga nanti ada penanya dari pihak muslimah ya, dari pihak wanita muslim. Nah, oh ya ya, supaya nanti ada penanya dari pihak muslim yang perempuan. Selamat sore semua. Saya tidak bisa memberikan. Saya menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bertanya. Dan sebetulnya saya ini sedih. Mengapa kok kita bertengkar? Satu menyatakan kebenarannya, yang lain menyatakan kebenarannya. Dan ini kan tidak akan pernah bertemu. Masing-masing mempertanyakan. Bagi saya, Yesus adalah Tuhan, itu final sudah. Dan kepada saudara-saudara Muslim, tentu tidak akan mengakui. Dan kita tidak pernah akan bertemu. Makanya saya ingin bertanya kepada saudara-saudara saya yang beragama Muslim. Pertanyaannya adalah, apakah menurut keyakinan iman saudara-saudara penganut Islam, Allah yang disembah oleh orang Islam dan Allah yang disembah oleh orang Kristen itu sama nggak? Pak John, supaya pertanyaannya tidak dilemparkan ke publik nanti suaranya berbeda, dilemparkan kepada pembicara. Kalau ke publik nanti beda, nanti beda. Jadi pertanyaan dilemparkan kepada dua pembicara di depan ini. Jadi pertanyaan Pak John yang pertama, apakah yang disembah oleh orang Islam sama orang Kristen itu sama tidak Tuhannya? Itu yang pertama. Cukup itu aja Pak John. Ada yang lain? Iya, untuk itu Ya, sementara okay. itu aja Pak. Ya, terima kasih. Monggo Ustaz Ali atau Ustaz Masud bisa memberikan sebuah jawaban sama tidak yang disembah. Dan ini sebenarnya sudah saya sampaikan berkali-kali, cuma biar dua pembicara Islam akan memberikan sebuah jawaban. Silakan Ustaz. Jadi Pak, sebelumnya tolong pertanyaannya disiapkan sesuai dengan teks kita. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita sudah berbicara doktrin, akidah tentang Isa Al-Masih, Allah dan sebagainya, itu sudah doktrin. Coba mari kita fokus kepada tema kita, originalitas Alkitab dan Al-Quran. Kalau kita ke doktrin Pak, sampai malam kita akan gebuk-gebukan Pak. Itu sudah akidah, tidak bisa dipaksakan. Ya oke, saya minta untuk ya oke. Kenapa? Iya? Maksudnya gimana? Oh maaf, ya gak nanti ya.
sebentar, nanti ada saatnya, iya, nanti ada saatnya, iya. Tolong hargai karena ini sebuah forum, ya. Saya paham, iya. Ya. Nggak apa-apa. Anda masih muda, jiwa Anda sangat labil. Lah kalau Anda kurang puas nanti datang aja ke rumahnya Pak Manurung langsung, nggak apa-apa. Oh itu. Coba kita fokus ke. Iya, monggo. Baik, begini, cobalah kepala dingin, tidak usah emosi. Kita dialog ini penting supaya kita bisa cerdas. Yang Muslim tentu akrab dengan bahasa Arab, meskipun kadang-kadang sebagian tidak mengerti maknanya. Yang Kristen mengerti maknanya karena dalam terjemahan, tapi sebagian besar tak mengerti bahasa aslinya. Jadi dua kelompok ini seharusnya saling belajar. Nah, saya mencoba untuk membahas pertanyaan dari Bapak John tadi ya. Apakah Tuhan yang disebut Allah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu tulisan sama, A-L-L-A-H, sama, tulisannya sama, penyebutannya yang berbeda, penyebutan yang berbeza. Kalau bahasa Malaysia, penyebutannya kalau dalam komunitas Muslim menyebut Allah sebagai nama. Ilah itu bernama Allah. Ilah itu bernama Allah. Ilah diterjemahkan Tuhan. Tuhan itu bernama siapa? Allah. Jadi Allah tidak mungkin dipadukan dengan Allahku, Allahmu, Allahnya. Tak mungkin. Yang betul adalah Tuhanku, Tuhannya, Tuhan mereka. Ya, itu yang Muslim. Jadi bahasa Indonesia orang Muslim, Allah itu menunjuk pada nama. Sedangkan yang Kristen, Allah itu tidak menunjuk, Allah A-L-L-H tidak dilafalkan Allah, tapi Allah. Allah. Tapi Allah di sini maksudnya bukan Allah, tapi adalah ilah. Jadi ilah. Makanya saya ambil di sini, saya ambil contoh. Kalau di dalam Islam itu la ilaha illallah itu diartikan tiada Tuhan selain Allah. Tetapi kenapa tak bisa ini? Tiada Tuhan selain Allah, ya. Itu kalau dalam versi Islam. Tapi kalau dalam versi Kristen, kitab suci Bible yang version bahasa Indonesia ataupun Melayu, itu tiada Allah kecuali Tuhan. Tiada Allah kecuali Tuhan. Tuhan itu menunjuk pada penggantian dari nama YHWH, Yehwah. Kadang dilafalkan keliru Yahweh, padahal orang Yahudi sendiri tidak pernah melafalkan Yahweh. Yang betul Yahwah atau Allah, Yahwah atau Yehwah pelafalannya. Coba kita tengok, kita lihat 1 Tawarikh pasal 16 ayat 26 disebutkan Satu Tawarikh 1 Tawarikh 16:26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Jadi semua bangsa ini punya Allah-Allah. Artinya maksudnya adalah ilah-ilah. Padahal kalau kita menyebut sebab segala bangsa punya Allah, berarti ada Allah Hindu, ada Allah Buddha, ada Allah Konghucu, ada Allah Islam. Tapi orang Islam tak punya siapa nama Allahnya. Ini sesuatu yang rancu dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Maka perlu kita perbarui bahasa kita, bahasa Indonesia maupun Melayu ini harus dalam satu bahasa. Karena istilah Allah itu tak mungkin disatukan dengan Allahku, Allahmu, Allahnya, karena ini menunjuk pada nama Allah. Jadi ini penting untuk dipahami orang-orang Indonesia. Jadi kalau begitu, Allahnya orang Kristen menyebut Allah
Kristen dengan Allah Islam berbeda, nama berbeda, meskipun tulisannya sama, rujukannya yang berbeda. Jadi ini perlu diluruskan karena sudah diserongkan bahasa kita, bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia sudah diserongkan. Tahu diserongkan? Sudah tidak merujuk pada bahasa yang asli bahasa Indonesia. Jadi seharusnya Allahku yang betul dalam bahasa Arab. Di rumah saya punya Alkitabul Muqaddas bil Lughal Arabiyyah. Alkitab dalam bahasa Arab. Itu menyebut ilahi, ilahi. Misalnya ketika Yesus disalibkan, menurut Kristen menyebut Yesus, tapi Muslim menyebut Isa. Ketika Isa disalibkan, menurut versi Injil Matius, dia berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Eli, Eli, lama sabaktani. Itu bahasa Suryani, bukan bahasa Yunani. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu ilahi, ilahi, limada taraktani. Kalau bahasa Indonesia, ilahi itu artinya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu bahasa Arab, ilahi. Tidak menyebut Allahi, Allahi, limada taraktani. Ai bimakna Allahi. Tidak mengenal orang Arab Allahi. Tapi dalam bahasa Indonesia disebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ini problem dalam bahasa terjemahan. Perlu duduk bersama, bincang bersama antara Muslim Indonesia, Kristen Indonesia, duduk bersama bicara mengenai Allah ini, karena ini masalah besar ya, dalam konteks di Asia Tenggara. Masalah pertanyaan tadi ya, saya boleh yang jawab tadi mengenai keautentikan, karena harus mengacu ke autentikan. Kita harus bijak memahami, jangan emosi, jangan hanya doktrin. Kita buka teks ini, kita dudukkan sejajar antara Quran dengan Bible dalam arti untuk studi, apa yang dikatakan Isa dalam Al-Quran. Misalnya begini, wa idh qala Isa ibnu Maryam, wa idh qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya terjemahkan biasa saja. Wa idh qala, dan ingatlah, qala ketika qala telah berkata. Siapa? Isa ibnu Maryam. Jadi bicara mengenai sejarah yang lampau. Qala itu fi'il madhi, peristiwanya sudah terjadi, berarti ini sejarah. Buka dokumen sejarah. Tanpa itu tidak bisa, tidak tahu siapa itu Isa di sini. Apa yang dikatakan? Inni Rasulullah ilaikum. Kita bertanya, kalau orang Muslim harusnya bertanya. Isa ini bilang, bercakap, Inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah bagi kalian. Kum, menunjuk kepada siapa? Kepada Bani Israel. Tapi kita akan bertanya lagi, kalau begitu Isa ini ngomong dalam bahasa Arab ataukah bukan dalam Quran? Ngomong dalam bahasa Arab. Tapi betulkah dia orang Arab, berbahasa Arab? Bukan. Ini adalah omongan Isa yang dulu diterjemahkan ke dalam version bahasa Arab, dalam arti pewahyuan versi bahasa Arab. Nah, apa yang dikatakan? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku datang ini membetulkan apa yang ada dalam kedua tanganmu, yakni At-Taurah. Jadi membetulkan ada sesuatu yang silap, ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Satu menit itu lagi, menurut Ustaz, waktunya menurut Quran. Terkejar. Kemudian yang dalam Bible, sebentar. Saya dibatasi waktu, terburu-buru begini tidak nyaman saya. Iya, soalnya waktunya memang sudah masih satu penanya, ya, jadi itu waktunya saja dulu lah. memang, Nanti saya sambung. gitu. Oke. Ya. Jadi Pak John, iya. Oh ya. Jadi gini Pak John, garis besarnya saja supaya tidak bertele-tele, kita sederhanakan saja. Dari awal dialog dimanapun saya selalu sampaikan bahwa yang disembah oleh orang Kristen sama orang Islam itu jawabannya beda. Yang disembah oleh orang Kristen namanya Yesus, yang disembah oleh orang Islam namanya Allah, dan tidak bisa disatukan. Itu aja. Nah, tentang bagaimana persepsinya, monggo silakan
dipikir sendiri yang jelas beda. Nambah gimana Pak John? Iya. Bisa Pak John. Mengapa saya bertanya begitu tadi? Karena ada alasan yang sangat kuat yang kami yakini. Kita perlu melihat ke belakang. Ketika Tuhan Allah membinasakan seluruh manusia dengan air bah, yang hidup tinggal hanya Nuh dengan anak-anaknya. Setelah melihat kejadian itu, Allah menyesal. Mengapa semua orang dibinasakan? Dan itu dinyatakan di dalam apa itu? Kalau hujan timbul apa itu? Pelangi. Jadi kalau ada hujan, ada timbul pelangi, Tuhan melihat bahwa Dia berjanji, saya tidak akan membinasakan lagi manusia, tetapi akan menyelamatkan. Itu janji Allah. Itu yang kami pegang. Jadi Allah berjanji tidak akan membinasakan, tetapi akan menyelamatkan. Dan penyelamat itu yang ditunjuk oleh Allah adalah Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Oke, iya. Dan makasih. Dia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke Pak John, terima Tidak kasih. ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Amin. Jadi hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Oke Pak John, terima kasih Pak John. Iya, makasih ya Pak John. Tuhan berkati, semoga dapat hidayah. Amin. Penanya dari Islam. Cewek dulu. Ayo, perempuan dulu. Kenapa? Oh iya, sebentar lagi ya. Biar diselang-seling ada perempuan. Oke, terima Monggo, kasih. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan? Terus Tuhannya Nabi Adam sampai Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi ke-23 itu siapa Tuhannya? Memang cul-culan ngadeg dewe. Ngerti maksud saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan dan nggak pakai baju lagi? Ngerti maksudnya ya? Mestinya kalau Yesus itu Tuhan, itu datang duluan dong. Kenapa kok duluan Nabi Adam? Iya. Terus Yesus dianggap Tuhan alasannya karena nggak punya bapak. Nabi Adam lebih berhak nggak punya bapak dan ibu dong. Iya Bu. Iya. Saya paham Bu, tapi kalau marah-marah jangan di depan saya Bu. Santai Bu. Kemudian yang kedua. Lo tadi yang pertanyaan Bu nanya apa? Yang pertama. Lah Ibu kalau nanya jangan di sana, hadapkan sini langsung. Jadi biar tahu. Iya. Tadi yang ditanyakan Ibu apa yang pertama tadi? Kalau memang Yesus itu Tuhan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan? oh kenapa datang belakangan? Enggak seperti sebelum Adam mestinya kalau Tuhan itu. Ya mungkin Kok buruknya males belum sekali ada sih Bu. Tuhan kok males sih? Buruknya belum ada mungkin. Dalam? Buruknya belum ada. Oh buruknya belum Iya ada. belum ada gitu. Ya. Oke ya. Pertama, Nomor yang dua. kedua Bu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Lo lagi tapi Yesus Tuhan lagi terus. Ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, Iya. Yesus menerima kitab Injil dari mana? Tuhan menerima dari mana? Tuhan kok menerima dari langit? Loh, langit itu siapa? Loh, ngerti maksud saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia menerima kitabnya diterima dari mana? Berarti dari Tuhan Allah toh? Ngerti maksudnya ya? Iya. Berapa Bu yang ditanyakan Bu? Ada Oke, Jangan jadi banyak-banyak, sebenarnya Bu. kalau orang Islam, kalau orang Islam percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Iya. otomatis. Tapi Iya. kalau orang Kristen kenapa Al-Quran nggak dipercaya, kok nggak adil ya? Iya Bu. Iya. Makasih Bu.
Ya Bu, udah Bu ya. Kalau memang ya kurang satu lagi. Oh, banyak nggak apa-apa Bu? Banyak nggak apa-apa. Adakah? Nggak apa-apa. Kalau 1 jam nggak apa-apa ya. Iya terus Ya. Bu. Kalau dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wah. Kamilah kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga keasliannya. Nah, Apa di ayat Anda alhamdulillah ada? ya. Ibu sudah jadi ustazah tadi itu. Apa di ayat itu ada? Iya. Dan ada Kak, kalau di dalam Islam jutaan orang yang hafal Al-Quran sehingga ketika ada salah, ada kekeliruan bisa diperbaiki. Iya, oke Bu. Dibenarkan. Terima kasih Tetapi Bu di ya. situ apakah ada yang hafal Oke. kitab Injil? Iya. Kurang satu lagi Iya ya, Bu. Oh iya. Udah Bu, terlalu Apa banyak Bu. ya? Ini terlalu Kalau banyak Bu. bahasa, Hah? Hah? kalau bahasa Anda Hah? tidak ada pinjam bahasa orang Islam nggak apa-apa. Ada Natal Akbar gitu barangkali. Iya. Nggak apa-apa. Saya bolehkan. Iya, ada oke, Bu. Natal Akbar, ada kalimat-kalimat yang dari Islam Iya. memang banyak sekali gitu. Oke. Terima kasih. Ya saran saya Bu ya sama Ibu nanti kalau pada program dialog kalau Ibu mau tanya lagi tolong kalau tanya dengan senyum Bu ya, jangan dengan cemberut gitu Bu ya. Oke, monggo Pak Manurung silakan jawab. Terima kasih Bu. Sebenarnya ini kan pertanyaan doktrin. Saya sudah berkali katakan kepada moderator kita, jangan diarahkan ke doktrin. Coba kita fokus kepada tema kita. Tapi nanti kalau saya tidak jawab kan ibunya nggak tidur nanti. Jadi saya jawab, Ibu, kenapa Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan? Kalau dia adalah Allah, kalau dia adalah Tuhan sendiri, kenapa dia datang belakangan? Nah, saya akan jawab dari Injil Yohanes dikatakan begini. En arke hen hologos kai hologos hen prostonteon kai theos hen hologos. Artinya gini, en arke pada mulanya. Ini sejajar dengan kitab Taurat Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Pada mulanya. Nah, lalu en arke hen hologos. Kata hen di sini adalah pada mulanya adalah firman. Kata hen di sini adalah pada mulanya, dahulu kala. Hen dahulu kala, yang sangat dahulu kala, artinya sejak Allah ada, logos itu sudah bersama dengan Allah. Dikatakan di sini en arge hen hologos, pada mulanya adalah firman, kai hologos, dan firman itu hen prostonteon, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata pros itu artinya sama atau tinggal dengan Allah, bersama dengan Allah, sehakikat dengan Allah. Dikatakan hologos hen prostonteon kai theos hen hologos. Ini yang salah dalam penerjemahan bahasa Indonesia, karena kalau dalam bahasa aslinya adalah kai theos hen hologos, tapi kalau dalam bahasa Indonesia dan firman itu adalah Allah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa asli bahasa Yunani, kai theos hen hologos artinya Allah lah firman itu. Saya akan jawab. Jadi maaf kata, kalau tadi kita sudah baca teks itu, kenapa Isa Al-Masih itu disebut Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa datangnya belakangan? Jadi hologos prostonteon artinya logos itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu kan firman atau perkataan, beda dengan rema. Jadi logos itu seperti firman Allah sendiri yang kekal. Dikatakan di sana hologos prostonteon, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sama seperti saya, pikiran saya, perkataan saya bersama-sama ketika saya lahir. Benar enggak Bapak Ibu? Iya kan? Benar enggak? Ketika saya lahir, saya dengan roh saya satu, dengan firman atau perkataan saya satu, dengan pribadi saya sendiri satu pada mulanya. Nah, di sana tadi dikatakan hologos prostonteon, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa Isa Al-Masih datangnya kemudian? Lihat, secara hakikat firman itu bersama-sama dengan Allah kan? Firman itu bersama dengan Allah sendiri. Lalu dikatakan kai theos hen hologos, dan Allah lah firman itu. Jadi sebenarnya pada mulanya pun logos, yaitu Isa Al-Masih, karena nanti di ayatnya yang ke-14 itu dikatakan dan firman itu telah menjadi manusia. Itu pun bukan salah terjemahannya, tapi itu sudah disempurnakan. Sebenarnya itu telah menjadi daging, flesh ya. Nah,
firman yang pada awalnya bersama-sama dengan Allah berinkarnasi pada ayat 14 dari Yohanes 1 ayat 14 menjadi manusia. Jadi firman yang awalnya itu bersama-sama dengan Allah menjadi manusia, turun dalam bentuk manusia. Contoh, apakah ketika misalkan saya diam begini, apakah itu berarti saya tidak punya firman, punya perkataan? Punya kan? Cuma saya tidak manifestasikan. Sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Sebenarnya firman itu, sang firman itu sudah bersama-sama dengan Theos, Allah. Tapi manifestasinya baru 2000 tahun yang lalu. Makanya ayat 14 itu, dan firman itu telah menjadi manusia. Di Al-Quran, di Muslim sendiri dikatakan apa? Firman Allah itu kan datang dari Allah. Pertanyaan saya, apakah firman Allah itu diciptakan? Kan tidak juga. Sama, kalau di Muslim dikatakan begini, firman Allah itu nuzul dalam bentuk buku. Apa susahnya bagi Allah turun dalam bentuk manusia? Nah, sekarang problem yang sangat rumit adalah begini nih. Kadang-kadang orang ingin mempelajari Isa Al-Masih itu dengan menggunakan kristologi dari bawah. Artinya mempertanyakan kok bisa Isa Al-Masih itu menjadi Tuhan. Sebenarnya metodenya itu saja sudah salah. Metode yang benar itu adalah membuat pendekatan dengan pendekatan kristologi dari atas, yaitu bagaimana Allah bisa menjadi manusia atau datang dalam bentuk manusia, kan gitu. Kalau Allah bisa nujul dalam bentuk buku, kenapa Allah susah turun nujul dalam bentuk manusia? Jadi begini Bu, jadi sebenarnya Isa Al-Masih, firman Allah itu sudah awalnya bersama-sama dengan Allah, tapi manifestasinya itu baru datang 2000 tahun yang lalu. Satu hakikat ya. Jadi mungkin kira-kira itu jawaban saya. Ya, oke, terima kasih. Nah, untuk masalah tadi Al-Quran, Taurat dan Zabur, sebenarnya kan di Al-Quran pun dikatakan bahwa kita harus percaya kepada, contohnya di, bentar Bapak Ibu ya, ya, oh masalah masalah tadi Al-Quran, kenapa orang Kristen tidak mempercaya Al-Quran? Ya, itu kan sudah kembali kepada doktrin. Itu saya sudah katakan dari awal kepada Pak Moderator, mari kita jangan lari ke doktrin. Kalau doktrin itu sudah akidah, coba mari kita jujur kepada sejarah, karena tema kita adalah originalitas Alkitab dan Al-Quran. Tapi tadi tetap saja saya jawab masalah kenapa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Kami tidak mentuhankan manusia, itu musyrik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kami mengimani firman Allah yang nujul menjadi manusia, sama seperti firman Allah yang nujul dalam bentuk buku, yaitu Al-Quran. Jadi tidak ada yang salah. Oke, terima kasih ya. Kenapa? Iya. Tadi Bapak John bagi tahu ialah Yesus ialah Tuhan, betul ya? Saya nak menyoal pihak atau apa Pangeran Manurung. Ya, Bapak. Kalau kita baca beloklah saya kenalkan, saya Muhammad Din. Tadi lupa saya kata Muhammad Din daripada Malaysia. Kebetulan datang ini berlibur, dengar sini ada seminar, saya datang. Minta maaf kalau saya mengambil kesempatan di sinilah. Jadi Bapak Manurung, kalau kita baca ayat Lukas, yaitu kalau ayat Lukas, kalau kita tengok, saya kutip daripada bahasa Arab, Injil bahasa Arab. Cuba kita perhatikan betul-betul. Ben Anusa, Ben Sis, Ben Adam, Ibnullah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang mudah, dalam bahasa Arab ke Melayu, ialah apa dia? Anak Anusa, anak Sis, anak Adam, Ibnullah. Itu di ayat yang keberapa Pak? Biar ya, saya 3.38. Berapa? 3.38. Berapa?
3.38 Lukas. Kalau tak silap saya lah 3.38. Oh, Ya. Lukas pasal 3 Ya, ayatnya ya, yang ke-38. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya ialah berbunyi anak Inos, anak Sis, anak Adam, anak Allah. Betul. Dalam bahasa Inggrisnya ialah the son of Enos, the son of Sis, the son of Adam, the son of God. Nampak Jadi saya nak tanya pada Pak Menurung ialah, kalau saya mengambil bahasa Arabnya tadi, yaitu Ibnullah itu ialah anak Allah, berarti Adam itu ialah anak kepada Allah, yaitu Sis ini pada Allah. Kalau yang ini apa, Anusa itu cicit kepada Allah. Ya. Ya, selamat sore. Saya mau tanya ke Pak Mas'ud ya, tentang apa sabah qiraah 7 huruf dalam saya bacakan ya, saya kutip dari hadis Imam Bukhari. Ada satu peristiwa yang menarik. Jadi Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan di depan hidupnya Rasulullah. Aku mendengar bacaannya, tiba-tiba ia membaca dengan beberapa huruf yang belum pernah Rasulullah membacakannya kepadaku, sehingga aku hampir beranjak dari sholat. Kemudian aku menunggunya sampai salam. Setelah itu aku menarik sorbannya dan bertanya, siapa yang membacakan surat ini kepadamu? Ia menjawab, Rasulullah yang membacakan kepadaku. Aku mencela, dusta, demi Allah sesungguhnya Rasulullah telah membacakan surat ini, ku dengar dari yang kau baca ini. Saya lanjutkan. Setelah itu aku pergi menghadap Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, aku mendengar lelaki ini yang membacakan surat Al-Furqan dengan beberapa huruf yang belum pernah engkau bacakan kepadaku, sedangkan engkau sendiri telah membacakan Al-Furqan kepadaku. Rasulullah menjawab, hai Umar, lepaskanlah dia, bacalah Hisham. Kemudian bacaan tadi aku dengar, dan seketika yang bacanya Rasulullah bersabda, begitulah surat itu diturunkan. Sebab menyambung sabdanya bahwa Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf, maka bacalah paling mudah. Ya, ini yang saya mau tanyakan. Ada satu peristiwa di mana pembacaannya berbeda. Ada yang berbeda. Ada yang menafsirkan 7 ahruf ini apa qiraah, bacaan. Nah, pertanyaannya, ini Hisham dan Umar itu apa satu suku atau berbeda suku? Kenapa kok kalau memang sama dialeknya, kenapa kok tiba-tiba Umar kaget loh, ini bacanya kok beda? Itu pertama. Terus kedua, Nabi Muhammad berkata, Quran diturunkan dalam 7 huruf. Saya banyak baca ditafsirkan itu 7 qiraah. Nah, pertanyaan saya itu qiraah apa ya? 7 qiraah itu apa? Sampai kalau memang dialek logat itu dialek apa? Sampai sekarang terus di mana Quran yang 7 qiraah itu di mana sekarang? Kalau dialek sekarang, kalau misalnya itu dialek, kembali lagi pertanyaan yang tadi awal, kalau dialek huruf Arab pada waktu itu hurufnya tidak ada kan, sama seperti kita ngomong Bank Mandiri, tulisannya kan BNKMDR. Orang bisa baca Bank Mandiri, Bank Mundur. Nah, itu yang saya tanyakan. Kalau memang itu berbeda, jadi hurufnya berbeda, kenapa zaman Utsman dibakar? Oke. Dan Utsman membuat jadi satu qiraah saja. Padahal Nabi Muhammad bilang diturunkan dalam 7 qiraah. Inti pertanyaannya kita dikejar waktu. Atas otoritas siapa? Padahal jelas-jelas Nabi Muhammad bilang turun dalam 7 qiraah. Terima kasih. Oke. Iya, monggo Ustadz dijawab dengan ringkas, padat, supaya kita bisa kejar waktu. Waktunya sudah mau masuk ke asar. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Pertanyaannya justru ini lebih memperjelas kenapa ada qiraah sab'ah, 7 model bacaan. Gampangnya gini, biar nggak pusing-pusing.
antara dialek bahasa Indonesia, antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Saya sering diingatkan, tolong kalau di Malaysia jangan memakai kata membutuhkan. Membutuhkan itu apa artinya? Sama dengan memerlukan ya. Padahal bahasa Melayu itu kan juga serumpun dengan bahasa kita. Tapi jangan sekali-kali kita di Malaysia sering ngomong, mohon maaf yang dari Malaysia, jangan sering ngomong butuh. Kalau di Malaysia kita bisa dipelototi sama mereka, dianggap kurang ajar ya. Dan memang adanya muncul waktu itu adanya kebijaksanaan dari Rasulullah ya seperti itu. Mohon maaf, contohnya kalau orang Sunda sama-sama orang Indonesia, mana yang dari Sunda? Ya Sunda. Kalau orang Sunda ngomong, kalau orang Jawa ya kemana, begitu ya. Kalau Sunda gimana, kemana gitu kan, karena dari kata-kata kumaha ya. Lah terus terang, bagaimana kalau kita, mohon maaf ibu-ibu, kalau kita orang Jawa, Indonesia Jawa ngomong tempe, ayo jangan diomong sekarang. Nah, itu aja bisa ya difahami ya. Nah, itu diantaranya. Ditambahi Pak Ali. Apa? Oh, sana. Cok. Ya, pertanyaan mengenai qiraah sab'ah. Sebetulnya mengenai qiraah sab'ah itu diajarkan di pesantren. Karena itu sangat penting sebagai bagian dari studi mengenai Quran. Tapi orang-orang pesantren paham bahwa itu adalah cara baca. Sedangkan mushaf itu adalah yang dibaca seluruh kaum muslimin di dunia. Yang jelas di sekarang ini kaum muslimin di dunia, cara baca itu bisa didengar. Kalau kita hanya tinggal di daerah Asia, mungkin kita tidak kaget. Tapi kalau pernah sekali saja ke Mesir, ke Libya, kemudian ke Tunisia, ke Maroko, pasti akan kaget. Kagetnya apa? Cara bacanya yang terkait dengan dialek yang ditanyakan tadi itu. Nah, dialek ini saya mencoba untuk memberikan pengantar qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu istilahnya itu sama dengan cara baca yang diriwayatkan oleh Mr. X nyambung tidak kepada Nabi. Kalau nyambung berarti bacanya benar. Kalau tidak nyambung berarti bacaannya salah. Kalau ada yang dia keliru, pernah berdusta, maka bacaannya tidak dianggap mutawatir. Nah, yang mutawatir ini yang unik di sini. Jadi ada qiraah Abu Amr bin A'la. Ini dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian ada qiraah Asim. Nah, ini yang kita kenal, ada qiraah Asim dari Imam Hafiz. Kemudian ada qiraah Hamzah Az-Zayyad, ada qiraah Al-Kisai. Menarik ini semua. Nah, yang ada di dalam Al-Qur'an itu, misalnya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu bacaan Hafiz ya. Tapi yang di Maroko tidak. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bukan yu'minuna bil ghaibi, tapi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang di Maroko. Yang di Yaman lain lagi.
Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa yugi, orang Yaman gak bisa ngomong qaf, g. As-saqaf, asgaf. As-saqaf jadi asgaf. Yu'minun sana yu'minun. Ini dialek-dialek. Jadi Nabi mengesahkan itu karena orang Arab itu bukan satu kabilah, banyak kabilah. Mushaf Utsmani menyatukan karena wahyu diturunkan dalam dialek Quraisy. Dialek Quraisy itulah yang menjadi penyatuan agar dialek-dialek ini tidak terlalu banyak, maka disatukan dalam satu pewahyuan karena wahyu diturunkan dalam versi dialek Quraisy. Makanya disebut bahasa Arab dialek Quraisy itu Quran, berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Nah itu kalau kita belajar mengenai qiraah sab'ah, supaya nanti bisa paham mengenai itu. Oke, makasih. Oke. Oke. Apa? Oh ya, sebentar dong. Kalau tanya sebentar, ini belum selesai. Sebentar habis ini. Tenang, nanti saya kasih waktu tanya. Iya. Nanti habis bubar saya kasih waktu tanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anwar Lutfi. Profesi saya dokter, Pak. Tapi mengikuti ini alhamdulillah satu pencerahan saya dapatkan. Saya mencoba untuk tidak OOT, bahasa kerennya out of topic. Jadi membedah keaslian Bible dan Quran. Saya kepingin tahu dulu dari Pangeran Manurung, Magister Teologi dan Ibu Maya, sesuatu dikatakan otentik tentunya apabila tidak mengandung kesalahan ya. Saya tidak akan berbicara kesalahan angka-angka karena tadi sudah dibahas. Saya cuma ingin menanyakan satu hal. Saya membaca Injil karangan Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46. Dalam Injil Lukas karangan Lukas tersebut disebutkan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab. Ayat 44 sampai 46. Digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu pada ayat ke-46 katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi yang saya pertanyakan, kalimat Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga pada ayat ke-46 ini, seharusnya kalau kita merujuk kepada ayat 44 dari Injil Lukas pasal 24, itu ada termaktub baik di dalam Taurat, Zabur maupun kitab para nabi. Jadi periode sebelum perjanjian baru. Nah, saya tidak menemukan rujukan dari ayat ini. Nah, pertanyaan saya, siapa yang salah dalam merujuk ayat? Yesuskah yang salah mengatakan bahwa dia mengatakan hal itu seperti yang dikatakan Musa dan yang lain, ataukah Lukas yang mengada-ngada melakukan satu kebohongan dengan mengatasnamakan Yesus alaihissalam? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, mohon maaf tadi sempat timbul ketegangan sampai Ibu Maya mengatakan Al-Quran, inilah kesalahan Al-Quran karena ada kata kun fayakun. Saya mau coba membantu menjawab tadi, mungkin karena saking tegangnya sehingga tidak terjawab. Jadi Ibu, kalau disamakan dengan Adam, Adam itu ada proses sesuai dengan kitab Kejadian. Allah membentuk
manusia lalu meniupkan ke dalam hidungnya, begitu ya Bu? Jadi ada proses. Nah, mohon maaf, yang salah bukan Al-Quran Ibu, tapi Ibu Maya yang salah di dalam memahami Al-Quran ya? Jadi Allah tidak salah mengatakan kalimat kun fayakun. Kalau memang tidak ada protes, ayat itu berbunyi kun fakana, itu kaidah bahasa Arab. Tapi dalam Al-Quran dikatakan kun fayakun. Jadi Allah mengatakan jadilah, ada proses di situ sampai terjadinya manusia. Jadi itu koreksi saya untuk Ibu Maya ya. Terus yang kedua untuk Pendeta Manurung yang mempertanyakan masalah di dalam surah Ali Imran, di dalam Al-A'raf Nabi Isa An-Nisa dikatakan Nabi Isa tidak mati, tapi dalam surah Maryam dikatakan mati. Saya ingatkan kalimat yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, itu adalah bentuk yang akan datang. Nah, jadi itu adalah tata bahasa. Jadi jangan terpaku kepada terjemah. Jadi kalau memang mau berbicara fakta, mari kita akan adakan selanjutnya. Terima kasih. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya, yang dimana seorang ukti ini ya, beliau memberikan pertanyaan sampai geram gitu, karena mungkin dari pihak Kristen ini memberi pertanyaan pun blunder ya, terus ketika menjawab pertanyaan pun tidak masuk akal, tidak logik gitu ya. Jadi dalam perasaan geram, terbawa perasaan ya, terbawa perasaan geram, terbawa perasaan kesal gitu ya, ketika memberikan pertanyaan itu. Jadi ya sampai lucu-lucu gitu ya, bikin tertawa gitu, karena memang ya itulah di dalam kekristenan itu mesti pandai bersilat lidah. Kalau tidak pandai bersilat lidah, maka Kristen itu tidak akan pernah eksis ya. Jadi umat Islam mempertanyakan hal yang sederhana, namun begitu Kristen menjawab itu berbelit-belit ya, mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan dan tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya tertulis. Mereka selalu saja memakai exegesis, yang dimana exegesis itu mereka karang-karang sendiri, mereka buat-buat sendiri ya. Jadi tidak alkitabiah dan juga tidak ilmiah, tidak logik sama sekali, karena memang ya itulah tadi di dalam kekristenan itu ya, mengimani Yesus sebagai Tuhan atau mengimani Bible itu sebagai kitab suci itu harus membuang akal. Itu kata Pendeta Martinelli. Jadi ya memang benar gitu ya, wajib bodoh sampai mati pada akhirnya kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rifdi Desan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب